sendiri terbukti itu kalau privasi sampai mungkin saya akan dihajar orang habis-habisan, Mbak. Jadi saya nggak berani privasi. Hari ini aja saya sudah dihajar orang habis-habisan. Saya difitnah, katanya kecewa. Saya mau ngasih dia uang, ternyata admin saya yang nggak ngasih, padahal saya di kantor sudah menyiapkan uang untuk bantuan dana untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau saya curhatan privasi ki wedi, Mbak. Jadi gak wani, soalnya fitnahnya lebih kejam daripada ngengek-ngengek. Saya nggak berani wes. Pokoknya saya lek curhat gak direkam iki wedine yo kuwi mau terjadinya fitnah. Soalnya satu. Bisa, maksud saya bisa nggak kalau nggak di-lag gitu? Lah tentang apa sih kalau boleh tahu? Ini saya cuma minta saran saja, pandangan gitu. Lah iya, kalau memang pandangan saja kan tidak menyebut namamu, juga kan nggak ada yang tahu, benar nggak sih? Iya, Mas. Yes. Kalau menurut saya cuma sekedar saran, saya juga nggak kenal kamu, nggak tahu siapa kamu. Kalau memang tidak berdampak ke orang lain, saya rasa nggak ada masalah kan. Tentang keluarga, tentang kerjaan, atau tentang apa sih? Ini nggak masalah hukum, kan kemarin saya punya masalah, Miss. Tentang Karena hukum? Iya. Hukum di mana? Indonesia atau Hongkong? Hukum di Indonesia, Miss. Oh, kamu ada di Indonesia atau di Hongkong? Di Hongkong, Miss. Oke, tentang hukum di Indonesia. Waduh, kalau saya nggak paham, tapi boleh ceritakan ada apa? Ya gini loh, Miss. Dia kan mau laporin saya karena saya viralin. Hah? Karena saya viralkan dia. Cowok atau cewek? Cowok. Oke. Kamu viralkan dia karena dia nipu kamu? Dia manipulatif, Miss. Drama. Pacarmu? Enggak. Dia cuma orang yang saya kenal di Facebook, saya pinjamkan uang, Miss. Dari bulan Desember apa sebelum bulan Desember. Nah, terus? Itu drama, Miss, ngurung-ngurung tuh. Tapi saya nggak dibuka, Miss. Saya telepon banyak kali nggak dibuka, Miss. Nah, setelah 3 bulan itu saya ambil tindakan, saya chat keluarga dia. Kan saya lihat komen-komen di Facebooknya, Miss. Saya chat. Nah, saya chat, Miss. Setelah itu dia kan marah, dikiranya saya mengganggu keluarganya. Dia kan perempuan itu ternyata yang pegang Facebook daripada pamennya dia itu adalah perempuan, mungkin pacarnya lah. Dan istrinya saya kurang tahu juga. Dia itu nyumpain saya, ya saya suka balik loh, Miss. Saya kan dari awal udah bilang assalamualaikum, saya dengan baik-baik gitu loh, Miss. Tapi dia gak terima, dikirain saya ini perusak atau apalah gitu. Tapi saya udah bukti gitu. Oke, kamu kenal laki-laki itu di media sosial, kasih uang berapa? Ini kayaknya saya pernah terjadi 3-4 orang loh. Itu sebentar, saya cuman nanya aja. Apakah dia itu ada perempuan yang selalu membalas SMS-mu? Enggak, Miss. Dia pinjam uang saya kan lewat WhatsApp, kadang Messenger, ya kan, Miss? Terus dia tuh ngolong-ngolong, emang nggak seberapa ya? Nggak seberapa, tapi kalau kita cari di Indo kan ya seperti itu. Berapa? Kamu ngomong jujur aja, karena ini ada kasus yang sama dengan kamu. Ini cowok memang cuma 600, Miss. Cuma 600. Oke, terus? Dari tahun kemarin, Miss. Oke, dari 6 tahun kemarin. 6 tahun kemarin? Bulan Desember. Bulan 6. Sebelum Desember. Udah Desember dari tanggal 4 nih, Miss. Nah, terus dia itu kan udah pernah bilang kayak gini nih, Miss, aku kalau kamu udah sempat bulan ini sebelum tanggal perjanjian kamu harus udah chat aku biar aku nggak harap gitu loh. Terus katanya oke, kan sebelumnya dia udah kasih tahu aku nggak bisa. Pas bulan kedua saya tagih, oke, saya paham kan, Miss, saya nggak taruh bunga, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang sama saya lagi gitu, dia bilang gini, nanti tanggal 15, setelah tanggal 15 lagi dia bohong lagi. Aku bulan kedepannya saya chat lagi, saya ini lagi telepon, gak ada, kubris lah, Miss. Kubris sama dia nih. Nah, makanya saya ambil tindakan itu. Ambil tindakan apa? Saya
saya minta tolong, karena kita sesama manusia saling membutuhkan. Saya chatlah keluarga dia karena saya lihat di postingan dia kan di Facebooknya yang berkaitan dengan keluarganya dia. Saya minta tolong dengan baik, dengan rasa lengkap, tapi dia bilang kalau saya ini mau gatal lah, mau ganggu lah gitu. Saya sumpah-sumpahin ada hal yang sebenarnya itu ya dia yang dramanya panjang. Okay. Saya tagih tiap bulan, saya tagih, tapi ya gitu, nggak respon, jadi capek. Oke, benar hanya 600.000 saja? Benar, saya nggak bohong. Oke, kalau cuma 600.000 saja daripada kamu bermasalah, kenapa kamu tidak ikhlaskan? Dia nyumpahin saya anjing, gatal, ganggu suami orang lah, Miss. Oke. Orang bertengkar itu pasti. Orang bertengkar itu pasti dah. Tapi kalau memang kamu tidak ada tendensi suka sama laki tersebut atau hanya karena uang, anggap aja kamu kehilangan uang, kan selesai. Maksud saya adalah seperti itu. Kenapa kamu harus meng-up dia di media sosial? Kalau memang cuman tendensinya uang 600 saja. Karena posisimu sekarang kan lagi kerja di Hong Kong kan? Iya, Miss. Ada ya? Kalau memang benar gara-gara uang 600 saja, ya udah blok aja, selesai kan? Anggap aja itu scammer, selesai kan? Dia sudah blok saya di Facebook. Dia blok saya di WA, dia baru karena saya viralkan baru dia buka. Iya, tapi kan berarti kan tujuan kamu pingin dia membuka atau membalas SMS-mu? Iya, saya pingin dia ganti, cuma itu. Iya, sekarang dia nggak mau ganti, apa yang bisa kamu lakukan? Ya mau gimana lagi, saya kan cuma minta itu aja. Terus dia mau ngelaporin saya nih, Miss, gimana nih solusinya? Iya, makanya saya nanya sama kamu, apakah urusannya sesimpel itu? Karena kalau sesimpel itu saya bisa bantu gitu loh. Apakah ada yang lainnya di balik semua itu? Enggak ada, Miss, demi Allah enggak ada. Saya enggak lebih. Saya kurangin karena saya ada bukti, saya tag sama dia. Bukan, cuman 600 itu saja kah? Dan kalian bertengkar gara-gara uang. Uang bikin dosa dong. Iya, Miss. Terus ngapain kamu berteman dengan laki-laki yang tidak pernah kamu kenal, kamu ngasih uang? Tujuanmu apa? Dia tuh bawa ngibahnya gitu. Ibah, dia dramanya seperti ibah. Bukan, nggak ngurus kan? Laki-laki yang tidak pernah kamu kenal, kenapa harus ngobrol sama dia? Tujuanmu apa? Ngobrol sama laki-laki di media sosial yang tidak pernah kamu kenal itu tujuannya apa? Sebenarnya saya ada urusan. Dia kan berteman dengan, dulu ada urusan lah gitu. Ya intinya kan kamu punya tujuan, ingin memanfaatkan dia. Jadi dia yang memanfaatkan saya untuk, karena saya baik gitu. Sebenarnya saya ada hal yang lagi cerita itu lain lagi kan, Miss. Oke, berarti kan kamu ada lain kan? Tadi kan saya nanya ada makanya sesuatu. Saya respon. Sebenarnya saya nggak akan respon itu lagi, Miss. Maksudnya gimana sih? Sebenarnya saya nggak mau balas dia punya SMS lewat Messenger. Kalau saya juga nggak ada kaitan. Tolong, ada hal yang karena berteman Facebook sama dia, karena saya ngeblok Facebook dia gitu, yang berkaitan sama dia, berteman Facebook gitu. Ada hal saya juga, makanya saya respon karena saya ada urusan gitu. Bagi saya itu ada kaitannya sama itu orang, makanya saya respon dia. Itu awalnya. Iya, kamu respon dia, tapi bukan dengan cara memberikan uang kan? Sekarang kan pokok masalahnya kan bukan pada masalah awal toh. Sekarang masalahnya karena dia nggak balikin uang kamu 600, atau kamu punya masalah lain? Sebenarnya saya nggak ada niat sih mau saya akhirkan atau saya nggak ada niat seperti itu, saya nggak ada niat seperti itu, Miss. Tapi karena dia sumpahin saya, merendahkan saya, dia tuh kayak kata-katanya itu kayak meremehkan gitu, menghina saya gitu. Itu yang membuat saya, kata Miss ya bener, ngapain sih masalah uang cuma 600 doang. Mungkin rasa wibawa saya aja, rasa ini saya aja. Kenapa aja kan, Miss? Kita juga punya harga diri kan, Miss?
udah kita bantu. 600 itu bukan masalah harga diri loh sayang. Kita cuma ngasih aja udah, nggak apa-apa. Anak-anak ini kemarin ini anak Wuluhan itu ngasih saya 1 juta untuk donasi kepulangan almarhum Mirna. Ya bisa anggap aja kamu donasi mayat, udah selesai kan sebenarnya. Tapi kamu itu ada sesuatu yang kamu sembunyikan sayang. Apa Miss? Nggak ada Miss yang saya sembunyikan. Kalau memang hanya uang 600 kan sudah selesai tuh sayang. Ada sakit hati yang kamu simpen dalam hatimu sayang. Ada? Iya, rasa. Bukan ini, nggak segampang ini. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan juga. Apa tuh Miss? Nggak tahu, hanya kamu yang tahu sayang. Makanya kan saya udah keluar apa nih unek saya sama dari Miss. Ya saya nggak tahu, kalau kamu nggak ngomong saya nggak tahu. Saya cuman tidak ada yang saya sembunyikan Miss. Iya nggak tahu, kalau hanya dengan uang 600 sayang. Kalau dengan uang 600 terus ada perempuan lain yang membalasin SMS, maki-maki kamu bodoh amat. Tidak ada Miss. Demi Allah tidak ada Miss. Saya nggak cemburu, saya nggak marah karena hal-hal seperti itu. Saya tuh lebih. Dok, saya nggak bilang kamu cemburu loh. Sebentar. Saya tadi nggak ngomong kamu cemburu loh. Bukan, saya nggak ngomong itu loh. Saya ngomong kan tadi ada perempuan yang menghina kamu, harusnya kamu sudah nggak usah dengerin. Saya ngomongnya itu loh, saya nggak ngomong kamu cemburu atau itu saya nggak dengerin nih, walaupun dia fitnah saya kan karena memang dia yang duluan sumpahin saya nggak peduli nih. Tapi karena dia fitnah kalau saya ini ganggu lah pamannya, istrinya ini kan saya jelaskan kalau saya nggak kayak gitu. Saya katakan sama dia dari awal, saya bilang dengan baik, dengan attitude, saya bilang assalamualaikum, saya bilang kayak gitu. Dan perempuan ini merasa kalau saya ini rusak atau gimana, makanya dia mengatakan hal-hal yang seperti itu Miss. Iya, tadi kan saya bilang perempuan itu kayak gitu, ya udah biarkan. Kenapa harus sampai berujung dia mau ngelaporin kamu? Artinya adalah kamu juga setelah dia menghina, kamu menghina balik, bener gak sih? Terus akhirnya kamu kalap, terus kamu memviralkan dia, bener gak sih? Iya. Kan 5 bulan sebelumnya. Berapa? Dia nggak ganti uang saya 5 bulan sebelumnya, baru saya ini taruh di Facebook. 5 bulan sebelumnya? Iya Miss. Kamu bilang tadi kenalan Desember sayang. Enggak, itu uang Miss, bukan kenalan. Itu dipinjam uang sebelumnya, udah kenalan. Udah teman gitu. Ya, maksud saya TF uang itu di tanggal itu. Saya membayarkan awal bulan nih. Oke, terus intinya adalah sekarang apa yang ingin kamu cari solusi dari Miss Yuni itu apa? Dia kan merasa nama baiknya gitu. Oke, terus kamu kan juga merasa nama baikmu juga diinjak-injak juga sama dia. Apa yang kamu sampaikan kan benar toh? Benar Miss. Nah, kan nggak ada masalah toh? Ya nggak ada masalah toh. Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu takutkan sekarang? Kalau kamu merasa benar, apa yang kamu takutkan sekarang? Saya minta saran, apakah kan saya posisinya di sini. Dia di Indonesia. Dia kan mau lapor saya karena hal itu. Apakah saya bisa lapor balik? Lapor balik? Ya kamu pulang Indonesia kalau mau lapor balik sayang. Betul. Jadi karena gini loh, kamu nggak pernah foto-foto sama dia atau melakukan hal, atau kamu pernah berbicara tentang hati ke hati, itu ada nggak? Nggak pernah Miss. Karena dia kan cuma gini loh, saya tuh masih nggak paham itu kenapa sih laki-laki sama perempuan kalau tidak jatuh cinta bisa ngobrol? Yang diobrolin apa sih kalau boleh tahu nih? paling basa-basi. Ya biasa kayak komen-komen status paling sekedar Mas. Iya, saya tahu, tapi kalau gini loh Mbak,
saya orang kuno ya, saya minta maaf Bang. Saya itu orang katro. Saya itu kalau nggak ada keputusan apapun dengan laki-laki, ngobrol komen-komenan juga nggak penting gitu loh. Iya, kepribadian orang kan beda-beda. Ngerti? Bukan masalah kepribadian, bukan. Ini salah, ini prinsip. Jangan ngomong kepribadian, prinsip. Kalau kamu sudah memiliki pasangan atau kamu tidak ada keinginan bersama dia, jangan samakan semua laki-laki. Karena laki-laki dan perempuan kalau tidak bercinta, tujuannya itu beda. Jangan pernah percaya dengan laki-laki yang tiba-tiba hadir minta uang. Laki-laki, satu, dia akan menghindar darimu atau dia mendekat denganmu. Yang membuat perempuan tidak cemburu satu, laki-laki yang suka sama laki-laki. Tetapi laki-laki kalau nafsunya sesama perempuan, bukan berteman sayang, kamu bukan anak kecil. Salah, akhirnya uangmu masuk kan? Benar gak sih? Iya Miss. Saya nggak setuju dengan kamu bilang prinsip orang beda-beda. Iya, saya tahu prinsip orang beda-beda. Akibatnya kan sama kamu sekarang. Akibatnya kan kamu yang merasakan. Laki-laki hanya butuh uang. Benar atau tidak? Benar, Miss. Kan saya nggak setuju dengan prinsip kamu. Saya nggak setuju dengan prinsip perempuan semua laki-laki dijadikan teman. Tidak. Kita orang dewasa, umur kamu berapa sih? Saya 37, Miss. 37. Tidak pantas berteman dengan laki-laki, hanya berteman saja. Walaupun di media sosial. Karena kita merasa nyaman, saling ngobrol, saling berbagi. Iya, Miss. Kamu merasa nyaman? Nggak mungkin perempuan itu ngobrol sama laki-laki gondoro wes, habis itu kamu bilang nggak ada nafsu. Nggak mungkin. Karena laki-laki memberikan kenyamanan. Nggak mungkin kamu Raine kayak Miss Yuni elek melewek gini terus kamu suka, nggak mungkin. Pasti ada alasan. Laki-laki dan perempuan ngobrol secara pribadi kikuk itu ada tujuannya, ada harapannya. Kalau sekedar ngobrol, lebih baik lihat film Korea, lebih baik lihat film Cina. Saya itu nggak pernah terhitung 1-2 kali aja ya Miss ngobrol cuma lewat chat, Miss. Iya, sekedar aja. Ngerti? Tapi kan tidak ujung-ujungnya uang dong. Curhat untuk ini. Hah? Gimana? Saya sama dia tuh terhitung 1-2 kali aja ngobrol. Selebihnya banyak di chat aja, Miss. Lah ya, tujuannya apa sayang? Tujuannya itu loh apa? Sekedar menghilangkan perasaan penat? Enggak juga, Miss. Lah iya kan nggak ada tujuan, terus ngapain? Saya juga di sini. Iya, ngapain coba? Akhirnya uangmu hilang terus harga dirimu diinjek-injek nggak sekarang? Hah? Sangat merasa diinjek-injek karena kamu sendiri tidak bisa menghargai dirimu sendiri. Kamu wanita dewasa, kamu sudah menikah belum? Sudah, Miss. Sudah punya suami? Sudah bisa, Miss. Punya anak? Punya, Miss. Kenapa tidak fokus sama anakmu? Kenapa harus SMS-an sama laki-laki yang tidak jelas? Nyatanya dia masih punya istri. Bukan, Miss. Udah. Itu pamannya. Dia bujang, Miss. Saya kan ambil tindakan itu, saya mau minta tolong lewat pamannya. Itu yang marah itu pacar pamannya, Miss. Bukan. Dia bujang, Miss. Kamu tahu dia bujang dari mana sayang? Ya Tuhan, kenapa sih percaya dengan kata-kata bujang? Kamu KTP-nya, Miss. KTP-nya siapa, Dok? Ya, dia itu orang-orang juga teman-temannya dia juga tahu dia tuh bujang. Ya Tuhan, saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu. Kamu berapa lama sih di Hong Kong? Berapa tahun, Miss? Hah? Sekitar 2 tahun, Miss. Oke, sekitar 2 tahun. Pastinya kamu tahu dong di Indonesia KTP bujang sama enggak itu bisa dibuat. Hah? Komen-komennya kita kan satu daerah. Komen-komennya ya saya baca ya saya tahu. Sebelum saya tukar bantu dia udah tahu komen-komennya dia, Miss. Teman-teman. Oke, berarti karena dia bujang kamu ngarepin dia. Enggak, Miss.
Mungkin saya hanya berteman, tidak lebih, tidak kurang. Tapi kamu tadi di awal itu kamu bilang saya nggak tahu itu yang balas SMS saya istrinya atau bagaimana. Sekarang kamu bilang pamannya, gimana sih San? Aduh, Miss belum ngerti ya. Ya jelas aku nggak ngerti, wong ceritamu aja bikin aku pusing kok. Gini Miss. Berarti dia bujang, kamu ngarepin dia seperti itu? Bukan Miss. Bukan. Terus cowoknya umur berapa sayang? Mungkin umur di bawah saya, Miss, 5 tahun kayaknya. Oke. Masih umur 30? Iya, sekiranya, Miss. Oke, umur 30 masih bujang? Bujang lapuk? Sepertinya, Miss. Aku nggak tahu loh, Dok. Kamu minta solusi tapi nggak jujur, yakin. Jadi kamu nggak jujur. Umur dia itu 30-an, Miss. Tapi beda sama saya tuh mungkin sekitar 5 tahun. Saya kan 37, Miss. Bener, nggak tahu. Kamu itu. Mbak, aku ada urusan polisi, Mbak. Sebentar, Mbak. Tak matiin dulu. Sebentar. Ada urusan polisi sebentar. Mana tadi? Sebentar, sorry ya. Sorry tak potong. Ada urusan polisi soalnya. Sebentar. Halo, kenapa, Dok? Waalaikumsalam. Kenapa, sayang? Nggak apa-apa. Kenapa, sayang? Kan aku gini ya, Miss.